Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sub Channel ya. Kali ini saya mau review sedikit tentang Donses ya. Saya mau bahas Donses yang teman-teman pertanyakan ya. Bang, kalau sudah di Donses, shocknya empuk apa enggak? Nah, Bang, kalau Donses itu nanti jeduk atau enggak? Nah, ini di sini saya akan jawab ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channelnya, nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman bisa tahu apa aja sih informasi dari servis shockbreaker atau Donses ya, tentang Donses, tentang perawatan shockbreaker motor teman-teman semua ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut untuk review dulu shock standarnya ya. Ini saya ada contoh shock standar KZL Vario FA ya. Ini saya dapat copotan ya. Ini yang masih standar ya. Nah, teman-teman, ini yang masih standar. Kita ukur ya. Kita ukur untuk panjang asnya. Kita ukur panjang asnya. Ini ada di kisaran yang nonjolnya ya. Ini yang as yang keluarnya kisaran 15,5 cm. Nah, ini yang bawaan standar ya, rata-rata segitu, 15,5 lah. Kalau diukur dari seal debu ini ada 16,5. Nah, untuk panjangnya. Bang, kalau mau di downsize 3 cm, tinggal kita kurangin aja ya. Tinggal kurangin 3 cm. Dari 15 dikurang 3 cm, 15,5 lah. Dikurang 3 cm berarti 1, 2, 1 ya, 1, 1, 2, 3. Berarti sisanya 12,5 cm. Sisanya 12,5 cm. Nah, untuk kenyamanannya, kalau 3 cm masih bisa buat harian ya, buat harian, buat touring masih bisa. Ukuran downsize 3 cm itu masih nyaman. Tidak jeduk, shock masih empuk. Nah, bagaimana kalau di downsize 4,5 cm? Nah, 4,5 cm itu untuk jarak mainnya sisa tinggal 4 cm ya. Nih. Sisa tinggal 4 cm. Jadi tinggal segini nih. Jarak main turun naik shocknya. Ya, untuk tingginya ini yang sudah di downsize 4,5 cm. Nah, ini ekstrim termasuknya ya. Sisanya itu 10,5. Nah, 10,5. Jadi kita cek 15 diambil 4,5 cm. Nah, 10,5. Oke. Nah, jadi untuk rasanya gimana Bang kalau downsize 4,5 cm? Itu shocknya masih empuk karena benturan masih nggak jeduk ya kalau di kita. Nggak tahu kalau settingan-settingan bengkel-bengkel yang lain ya. Kalau di saya di tes di sini jeduk apa tidak. Terus kalau masih jeduk kita garansi sampai nggak jeduk ya shocknya di tempat ya, garansi di tempat. Jadi dites dulu, kalau sudah oke, deal, silakan pulang ya. Kalau masih jeduk, kita masih kerjakan ya. Untuk shock 4,5 cm. Dan untuk downsize 3,5 cm itu, 3 cm, itu masih normal buat harian, buat touring, buat nongkrong-nongkrong, masih bagus lah. Untuk looknya dapat ya. Kalau ekstrim 4,5 cm, saya nggak sarankan itu buat look aja ya. Jadi intinya kalau shock sudah di downsize, di downsize ya dengan metode ganjal per atau potong per itu kenyamanannya pasti hilang ya. Jadi pasti tidak nyaman karena sudah berkurang untuk fungsinya. Nah, gimana Bang biar bisa nyaman? Ada downsize yang potong as, cuman ada plus minusnya. Kalau potong as itu tidak bisa dibalikan ke standarnya lagi asnya karena sudah dipotong. Kalau yang
diganjal per atau potong per itu bisa dibalikan ke standar lagi. Seumpama ini 4,5 cm, kita bosen nih dan udah nggak nyaman, kita balikin lagi, tinggal beli per orinya, per dalamnya, pasang, langsung jadi lagi. Tapi kalau sudah potong as, ini as seperti ini dipotong, itu tidak bisa dibalikan lagi. Memang nyaman, cuman satu minusnya nggak bisa dibalikan ke standar lagi. Yang kedua, biasanya kalau potong as itu spakbor depan itu bolong, jadi mentok ke ban ya. Nah, karena jarak mainnya sudah masih utuh, tapi shocknya pendek. Itu, jadi jarak main masih segini, cuman untuk shocknya pendek, jadi mentok ke ban ya, ke spakbor si ban itu naik turunnya. Pas turun banget pasti mentok gasruk ya. Nah, untuk yang ini, untuk metode ganjal per itu tidak gasruk ke ban, jadi masih nyaman lah, masih aman dari ban ke spakbor, itu masih nyaman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan nggak salah paham lagi ya. Jadi ada dua metode untuk downsize ya, potong as dan ganjal per ya, serta potong per. Nah, Bang, bisa nggak untuk per bawaannya itu tidak dipotong per seperti ini? Nah, per seperti ini kita bisa panaskan ya, kita bisa panaskan, rapatkan. Tapi ada plus minusnya, kalau kita potong, ini per fungsi semua, gerakannya fungsi semua. Tapi kalau dipanaskan di bagian ini dirapatkan, yang dipanaskan itu jadi mati, jadi per mati ya. Jadi shocknya agak bagel atau agak bantet ya, enggak elastis. Tapi kalau dipotong pernya seperti ini, dipotong, itu akan elastis, shocknya enak, naik turunnya enak. Nah, gitu. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, ini yang katanya, Bang, kok pernya dipotong? Nah, itu ada plusnya, tapi minusnya harus diganti kalau mau distandarin lagi. Bang, saya minta pernya dibakar. Boleh, tapi ada minusnya. Minusnya itu pernya agak shocknya agak bantet, agak keras, tapi tidak terlalu terasa ya. Kalau yang awam ya biasa-biasa aja. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk videonya. Dan teman-teman yang mau saya bantu downsize, silahkan merapat ke sub channel. Lokasinya Serang Baru, Bekasi. Untuk biayanya, shock vario itu 150 sampai 160 ya. Jadi ranknya segitu. Itu ada garansinya sebulan, garansi jeduk ya. Sudah sama oli baru, sudah di ribon ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kita nggak cuma motong per dan ganjal per, nggak. Kita ganti olinya yang baru, dalamnya kita cleaning semua, dan dites. Kalau masih jeduk atau ada kendala, kita tetap terus garansi sampai shocknya enak. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.